Jadi kita bisa mentransformasi ke KS maupun ke ASN ataupun sebaliknya. Nah, biasanya misalkan sebagai contoh kalau misalkan kita tinjau di sumbu X gitu ya, yang bergeraknya gitu. Misalnya kita bisa memiliki persamaan 1,1 ini gitu ya, 1,1. Nah, ini sudah sering kita dapatkan di masyarakat. Nah, selanjutnya bisa persamaan 1,1 itu kita bisa nyatakan dalam matriks ya, seperti di sini, atau dalam bentuk yang lebih sederhana itu kita bisa nyatakan dalam bentuk persamaan 1,3 ini. Nah, eh, core vektor atau vektor 4 ini gitu ya adalah vektor yang bertransformasi yang memenuhi persamaan 1,3 ini. Jadi dengan kata lain kita vektor itu harus memenuhi transformasi Lorentz. Nah, selanjutnya saya akan bahas beberapa sifat-sifat atau hal-hal yang berkaitan dengan core vector. Yang pertama adalah hmm, kombinasi linear dari core vector akan menghasilkan core vector juga. Jadi misalkan kita memiliki core vector X, dan Y gitu. Nah, kombinasi linear dari misalkan dikalikan MX ditambah MY itu, maka akan menghasilkan core vector juga. Misalkan si M dan N ini memiliki nilai yang sama di seluruh kerangka yang ditinjau. Jadi sehingga kalau kita tinjau misalkan eh, perbedaan dari core coefficient gitu, misalkan perpindahan gitu dalam vektor 4, dia akan menghasilkan juga vektor kemudian delta x dengan c delta t delta x kita nyatakan dalam statistik ini. Nah, selanjutnya dari core coefficient kita bisa juga dapatkan core velocity. Cuma hati-hati di sini, core velocity itu tidak diperoleh dengan menurunkan core position terhadap waktunya. Jadi biasanya kita kalau di praktik kan kita P itu kan dp dx dt gitu. Nah, maka kalau kita coba diturunkan saja, misalkan ini core positionnya adalah seperti ini ya, x ct, x gitu. Kalau diturunkan dia tidak akan memenuhi transformasi Lorentz yang eh, tadi kita syaratkan di slide sebelumnya. Sehingga port velocity itu diturunkan dari port position terhadap proper time-nya gitu. Jadi hati-hati. Kita kan di teori kita khusus kita tinjau ada proper time dan time biasa gitu. Nah, di sini kita bisa turunkan terhadap proper time-nya di persamaan 1,4. Nah, lalu yang ini kita gunakan aturan lantai biasa gitu ya. Nah, nanti kita dinyatakan dalam bentuk persamaan 1,4. Saya rasa ini sudah pernah dibahas di THK maupun di. Nah, selanjutnya bisa kita juga definisikan for momentum. Jadi tadi kita katakan bahwa kombinasi linear dari suatu core vector menghasilkan core vector juga. Kita bisa coba kalikan dengan M0 gitu. Vektor core velocity-nya dikalikan dengan ini. Maka kita dapatkan core momentum. Ya, seperti ditunjukin pada persamaan 1,5. Nah, hal yang sama juga untuk pembesaran lain seperti core current. Kita bisa nyatakan C. Kalau kita kalikan dengan charge density, dari force velocity-nya, maka kita bisa dapatkan persamaan 1,6 ini. Ya, mungkin teman-teman semua yang misalkan persamaan 1,5 ini bisa ya dapatkan ini dari M0 kali gamma U C, U vektor U panah gitu ya. Itu 9 super C total V vektor. Ya, ini gini, jadi P yang M0 gamma U kali U panah ini dia jadi P. Nah, kita tahu kan total itu sama dengan M0 gamma U C kuadrat gitu ya. Jadi bisa seperti itu. Nah,
kita juga bisa definisikan power force gitu ya, atau gaya 4. Gaya 4 ini diperoleh dengan menurunkan force momentum tadi terhadap proper time-nya juga. Jadi kita bisa dapatkan ini dp total, d tau, ini pakai aturan lantai seperti biasa. Nah, nanti teman-teman semua bisa dapatkan persamaan harus itu. Mungkin nanti filenya saya coba coba gitu. Nah, di sini kita definisikan DP, DT seperti biasa di tiga dimensi gitu ya. Ada F gaya biasa di tiga dimensi gitu. Maka kita bisa nyatakan daya di sini gitu ya. Dayanya kita bisa nyatakan bahwa si K itu memenuhi persamaan 1,9. Nah, ini ya detailnya nanti bisa dicoba ya. Ini mungkin terkait review beberapa rekor gaya 4, kecepatan 4 dan sebagainya. Yang terakhir mungkin tambahannya adalah terkait core acceleration atau percepatan 4. Percepatan 4 ini hal yang sama ketika kita mendefinisikan eh, kecepatan 4 gitu. Percepatan 4 juga diturunkan terhadap proper time-nya. Nah, mungkin teman-teman bisa coba kalau misalkan terhadap T biasa, apakah dia memenuhi syarat dikatakan profesor atau tidak gitu. Jadi dia harus memenuhi terpenuhi. Nah, di persamaan 10 ini sama kita turunkan for velocity-nya terhadap proper time-nya, lalu kita bisa gunakan ini aturan rantai ya, kita bisa gunakan di mana kita punya eh, dt per dot tau itu kan sama dengan gamma. Mungkin teman-teman masih ingat ketika membahas time dilation gitu ya. Time dilation, jadi kita punya ini, lalu kita substitusi ada di hasil slide sebelumnya tadi kita U-nya, lalu tinggal turunkan yang pertama terhadap gamma dulu, lalu terhadap C, U-nya kita turunkan. Jadi di sini kita harus menurunkan gamma gitu ya terhadap T gitu. Di sini bisa kita hitung, kita tinggal masukin saja gamanya gitu. Nah, maka akan menghasilkan persamaan 1,11 ini. Eh, Sehingga si A ini bisa kita nyatakan gitu ya dalam persamaan yang ini, 1,10 ini, yang suku ini saya tulis tadi di sini, itu bisa dinyatakan dalam bentuk yang ini 1,12. Oke, dilanjut dulu. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak ya? Barangkali nggak ada. Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan. Nah, eh, for acceleration ini, saya masih bahas for acceleration. Kita bisa nyatakan dalam K sama dengan M0 kali A. M0 ini massa diamnya gitu ya. Kalaupun kita pakai, kita turunkan terhadap tau, dan kita masukkan for momentumnya, gitu, maka dia akan menghasilkan ini 1,13. Jadi kalau saya kombinasikan dengan hasil di slide sebelumnya, kita bisa dapatkan K, gitu ya, gaya di sini, itu akan sama dengan 1,14. Mungkin ini review terkait uh, for vector gitu. Nah, ada tambahannya adalah saya ingin bahas terkait inner product dari for vector gitu. Jadi mungkin review sedikit terkait inner product karena nanti ke depan akan sering dipakai gitu. Jadi inner product dari suatu vektor tempat itu dia invarian terhadap kondisi lain gitu ya. Jadi misalkan kalau misalkan saya punya XI dan YI yang di atas gitu ya, kita katakan dia dua komponen dari vektor gitu ya, komponennya. Biasanya kita nyatakan X0 sampai X3 gitu. Kita mulai dari 1, 2, 3 gitu, untuk 4 dimensi gitu ya. Begitupun yang Y-nya dari 0 sampai 3 gitu.
Nah, kita definisikan inner product itu simbolnya pakai dot bulat kecil gitu. Sebagai dia memenuhi persamaan 1,15. Gitu. Ini kita definisikan yang namanya inner product gitu. Nah, misalkan saya ambil contoh misalkan port velocity. Saya punya port velocity UI ya, seperti yang tadi dibahas, dengan gamma dikali sigma vektor di tanah gitu ya. Maka kita bisa coba menghitung inner product dari vektor port velocity ini terhadap diri ini sendiri gitu. Kalau saya inner product kan, maka kita bisa dapatkan ini melalui gamma kuadrat dikali sek kuadrat ketika lalu kita masukkan gambarnya gitu ya ini dan kita kalkulasi gitu ya kita bisa dapatkan hasilnya sekian. Artinya apa? Artinya inner product dari suatu core vector ini dia tidak bergantung terhadap kerangka acuan yang digunakan. Dia akan eh, menghasilkan hal yang sama. Jadi di sini ada sebuah teorema gitu ya. Nilai dari suatu inner product itu, misalkan X inner product terhadap Y di kerangka acuan S, dia akan menghasilkan nilai yang sama ketika kita menghitung inner product di kerangka S asen. Ini teoremanya. Nah, ini sebagai bukti bukti singkat mungkin ini kita dapatkan C kuadrat yang bukan kelar. Nah, ada bagaimana membuktikan teorema ini, gitu ya, teorema eh, terkait dengan produk ini. Di sini kita perkenalkan istilah namanya short form. Ya, short form. Jadi kalau misalkan saya punya komponen short vector gitu kan, SI, maka kita bisa definisikan short form yang kita definisikan sebagai indeks bawah gitu ya. Kalau short vector itu indeks bawah sebagai seperti pada persamaan ini 1,16 ya. Jadi minus 0, minus 1, minus 2, minus 3. Nah, ini plus min 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 ini diambil bergantung dari signature yang kita pilih gitu ya. Biasanya kan CRK kita ada yang memilih min plus plus plus, ada juga yang plus min min min. Gitu. Nah, di sini kasusnya kita pilihnya yang plus min min min. Nah, kalau kita hitung inner productnya misalkan dari dua buah komponen vektor X dan Y gitu, dan mengikuti definisi kita, definisi yang di sini, ini yang sedikit 19, kita bisa dapat yang ini. Nah, yang ini kan bisa kita nyatakan dalam bentuk seperti ini. Nih, hal ini. Nah, karena kita sudah definisikan ini sebagai 1,16, sebagai X ini bawah, bisa kita definisikan. Jadi by simetri gitu, kita bisa dapatkan bahwa eh, SI dikali SI indeks bawah dikali YI indeks atas itu dia akan sama dengan inner product dari XI indeks atas yang YI indeks atas dan seterusnya dia akan sama dengan YI dikali XI. Nah, implikasinya adalah terakhir untuk membuktikan teorema tadi kita harus definisikan suatu matriks G lah, gitu kan matriks G gitu ya. Ini dia matriksnya diagonal satu min min di mana G ini dia memenuhi properti di bawah ini ya, dia transport sama dengan G sama dengan dan seterusnya. Lalu kita dapatkan ini indeks bawah sama dengan XI indeks atas transport dikali G. Nah, eh, karena kita tadi sudah punya definisi for vektor 4, di mana vektor 4 itu dia harus memiliki formasi lain, gitu ya. Maka kita sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dengan perform. Apakah dia harus sama seperti vektor 4 kita harus begini. Nah, setelah kita hitung dari sini gitu ya, dari sama 18 ini, dari sini, lalu kita masukkan FI asennya ini ya, dengan nanti kalkulasi nanti bisa dapatkan ini eh, jadi sama untuk for form juga dia akan
memenuhi transformasi seperti profesor. Sehingga kita bisa buktikan teorema tadi kita masukkan di sini, kita hitung inner product dari dua komponen profesor di kerangka SAT, lalu kita masukkan transformasinya, maka kita akan mendapatkan hasil yang sama dengan hasil dari inner product dari dua komponen profesor di kerangka S. Seperti pada pertemuan spesifik 20 ini. Nah, jadi teorema tadi bisa dibuktikan seperti ini cara membuktikan. Mungkin kita nanti dicoba. Jadi, oke, jadi mungkin itu dulu terkait review materinya singkat saja karena itu sudah masuk dibahas ini. Nah, sekarang eh, kita coba bahas soal gitu ya. Tapi mungkin tekniknya biar nah kita sampai jam 2 sih. Kita coba dikerjakan dulu mungkin saya biar mencoba gitu ya. Ya tapi waktu mungkin 2 sampai 3 menitan. Silakan barangkali ada yang ingin coba dulu yang ini ya. Tapi waktu 3 menit maksimal. Jadi di sini ada sebuah problem gitu ya. Kita kan sudah familiar sekali dengan persamaan 12 satu ini ya. Di mana total ini kuadrat sama dengan n0 kuadrat ditambah ke kuadrat gitu ya. Dan yang jadi pertanyaan adalah coba buktikan bahwa misal persamaan itu gimana. Oke, yang sudah ya, dan kita akan dulu mbak. Jadi ini kan ada salah satu aplikasi dari keempat kita punya pertemuan ini ya. Buktikan bahwa mandu seperti ini dia true di semua angka Tuhan. Dan yang penting, oh, Gary udah coba Gary? Oke, ini kita bahas saja mungkin. Mungkin minggu depan semoga saya bisa pakai alat tulis ya. Jadi, bisa menulis mungkin biar lebih mohon maaf karena kalau tulis saya belum ketemu kemarin. Oke, mungkin ini pembahasannya gini ya. Jadi misalkan kita misalkan P ini kita katakan momentum 4 gitu ya dari suatu objek di kerangka S. Nah, maka kita punya momentum 4-nya sama dengan ini kan. P total per C, koma P tanah gitu. So, nah, misalkan dalam kerangka diamnya atau kerangka yang bergerak gitu ya bersama dengan kerangka inersianya, kita punya P0 gitu ya. P0 itu sama dengan ini. 1 dikali M0 C, koma 0 gitu ya. Inersialnya. Nah, kita akan menentukan inner product dari P di kerangka S dan P di kerangka diamnya, ya, di kerangka atau rest frame-nya. Nah, maka kita bisa hitung inner product dari di kerangka S yang P ini.
kita punya ini ya, jelas. Eh, per C kuadrat dikurangi P kuadrat. Ya. Dari definisi inner product ya, ini yang di slide sebelum saya tampilkan. Lalu kita juga bisa hitung di kerangka ini, di kerangka diam nih. Karena di sini 0 gitu ya. Ini 0. Nah, maka karena dari teorema tadi, teorema yang ini ya, teorema ini di kerangka asen maupun di kerangka S atau di kerangka manapun, dia akan memiliki hasil yang sama. Sehingga kita katakan total kuadrat dikurangi tiga kuadrat ini akan sama dengan uh, N0 kuadrat. Ya. Jadi bisa kita tinggal rumuskan, kita dapatkan samaan 12 ini. Saya ini cukup sederhana gitu dengan mengaplikasikan definisi dari inner product itu sendiri. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Nggak ada? Oke, ada ya. Um, Kalau nggak ada, kita lanjutkan ya. Oke, problem yang kedua. eh, Tuliskan secara eksplisit gitu ya. Square magnitude dari suatu vektor 4 AMU di koordinat kartesian dan di ruang waktu datar atau di Minkowski lah ini ya, di flat space time ya, di square magnitude-nya. Ada yang punya ide yang dimaksud itu apa kira-kira? Halo, maksudnya square magnitude itu apa? Ada yang punya ide? Tidak ada? Atau eh, sudah pada nangkep maksud pertanyaan eh, soal nomor 2 ini? Itu minta nentuin A kuadratnya ya Kak, jadi. Gimana? Halo? Itu diminta menentukan eh, bentuknya dari A kuadrat. A kuadrat. Oke, A kuadrat itu sama dengan apa? Ya, perkalian bentuk apa namanya? Produk skalarnya dari bentuk kovarian sama kontravariannya atau enggak pakai metrik itu sama perkalian dua bentuk kontravariannya gitu Kak. Bisa amu anu kayak gitu. Oh, Amyu Anu. Ya amu indeks amu atas anu bawah gitu dikaliin. Oke, oke, good, good. Oke, oke, oke. Nah, sudah bagus ya. Jadi ini sebenarnya yang dimaksud itu ya, ya bisa kata lain A kuadratnya betul ya. Cuma dalam bentuk apa vektor 4 yang dimaksud itu adalah menentukan ini AMU indeks atas dan AMU indeks bawah nih. Nah, di sini hati-hati ya teman-teman dalam TRU, TRK maupun TRU lah. Kita kenal ada dua indeks. Yang pertama adalah indeks bebas dan indeks dummy. Nah, indeks dummy ini adalah indeks yang berulang atas bawah yang memenuhi notasi penjumlahan Einstein gitu ya. Ini kan harusnya kan sigma, cuma karena kita meningkatnya jadi mu, mu, dia kalau kita expand gitu ya, dia itu akan seperti ini. AT indeks atas, AT indeks bawah, AX indeks atas, AX indeks bawah, dan seterusnya. Tergantung koordinat kita gitu ya. Kita misalkan ambilnya PX aja, dia berarti sampai Z gitu. Nah, tapi kita juga bisa menaik turunkan indeks. Cara menaik turunkan indeks itu adalah dengan metrik, dengan dengan metrik ya, dengan metrik lah. Kalau misalkan di Minkowski biasanya kita pakai eta ya, eta yang satu min 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 atau min satu plus 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 itu. Tapi kalau nanti di ruang lengkung kayak metrik apa yang kita tinjau gitu. Nah, cara menurunkan indeks ini seperti di sini. Misalkan AT itu akan sama dengan G
dikali nu T, nu T gitu ya, dikali anu. Nah, di sini ada yang berulang atas dan bawah, yaitu indeks nu kita. Nu ini bebas sebenarnya ya. Kita mau ganti mu boleh, mau ganti alfa boleh, beta boleh, dan seterusnya juga boleh. Gimana kita simbolnya mau pakai apa gitu. Cuma, nah ini yang dikatakan dengan indeks semi. Nah, tapi di sini ada indeks bebas, hati-hati di sini. Di sini ada indeks bebas. Jadi kita tidak bisa. Ini kalau kita jalankan, ini kan kalau diurai ya sebenarnya jadi gini. Jadi, tapi saya ini dan mungkin saya sebutin aja. Nu itu kan dari 0, 1, 2, 3. Jadi kita bisa tulis ini. Sama dengan G1, G0T, HT, ditambah G1T, eh, sorry, saya pakai XYZ ya. Jadi sini itu gini maksudnya. G0, G, G, GTT, AT, ditambah G, XTAX, ditambah G, YTA, Y gitu ya, dan tambah G, ZT, AZ gitu. Nah, karena kita matriks yang ditinjau itu diagonal gitu ya, di mana komponen GXT, GYT, GZT-nya sama dengan nol, maka yang tersisa hanya ini, GTT kali AT, indeks atas. Atau karena GTT indeks bawah ini min, jadi seperti ini gitu ya. Maka hasilnya AMU dikali AMU ini akan sama dengan seperti pada persamaan 6. Gitu ya. Jadi hati-hati untuk menaik turunkan indeks itu kita menggunakan sensor metrik. Jadi nanti akan praktikalnya kalau ketika kita sudah masuk ke teori universitas umumnya akan lebih terbiasa. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan ke problem berikutnya. Oke, ini misalkan ada dua buah core vektor A dan B gitu ya. Eh, tentukan dot product gitu ya, dari A dan B itu. Dia akan seperti apa gitu. Nah, kalau saya tadi dot product kan A dengan A gitu kan, maka tadi kita punya anu eh, punya seperti yang ini. Ya, udah punya lucunya. Nah, tapi kalau dengan vektor core vektor yang lain, ini teman-teman ya, dia akan seperti ini dot produknya ya. Jika G mu nu, A mu, B nu gitu. Jadi di sini kita pakai notasi Einstein ya. Jadi ini ngitungnya gimana? Ngitungnya itu kalian kalian jabarkan. Misalkan G G T nu dikali A dikali AT nu gitu ya, ditambah G X nu dikali A X B nu gitu. Dan seterusnya sampai Z, nanti nu-nya juga dijabarkan. Seterusnya, ini akan menghasilkan hal yang sama dengan yang ini, dengan seperti pada persamaan 8 gitu ya. Dan ini eh, kita bisa nyatakan juga dalam bentuk ini. B mu, A mu, atau A mu, B mu gitu. Ini akan sama saja. Jadi praktikalnya dia akan sama saja. Ini terkait dot product dari dua buah core vector. Sampai sini Anda menanyakan dulu. Oke, tidak ada. Ya, mungkin ini agak susah kita. Oke, kita lanjutkan problem ketiga aja. Problem ketiga mungkin. Nah, mungkin ini bisa dicoba dulu kali ya. Jadi misalkan kita memiliki core velocity U gitu ya. U, dia partikel di mana dia didefinisikan sebagai ini berhubung terhadap proper time-nya gitu ya. Dan proper time yang ditunggu adalah proper time di mana seorang observer dia bergerak bersama partikel sehingga dia tidak melihat
atau juga melihat pergerakan di koordinat spasialnya gitu. Jadi dia memenuhi ini dengan kuadrat sama dengan c kuadrat c kuadrat. Yang ditanyakan adalah kira-kira square magnitude dari force velocity-nya sama dengan apa. Jadi kita nyari U mu indeks atas dikali U mu indeks bawah ya. Dan ada di coba dulu masih bisa 3 menit. Gampang. Oke, dicoba dulu ya. Silakan. Kalau barangkali ada yang dapat. Oke, ada yang sudah dapat hasilnya sama dengan apa? Jadi kita mau nyari ini ya. Yang itu ya. Masih agak susah kalau pakai mouse. Mungkin minggu depan semoga bisa menulis pakai pen. Yang kecil, Sebentar saya absensi dulu bisa ya. boleh Pak, boleh Pak. Silakan Pak. Darel Timothy ada nggak? Tidak ada. Duka Riko, Ada, Pak. Fadil Fatih, Fadil Fatih tidak ada. Muhammad Yakmal, tidak ada. Afifah Mail Aini, tidak ada. Gerizim, kalau Gerizim ada nggak? Orangnya di sini ada ya. Kalau Gerizim Siapa Pak? tidur. Kenapa Pak? Gerizim ada nggak? Hadir Pak? Ya, saya absen. Oke, Abu A'la ada. Ada, Pak. Abu A'la, Ada, Pak. oke. Muhammad Najmi ada ya. Ya. Islam Muhammad ada nggak? Islam Muhammad tidak ada. Oke, ya silakan aja lanjut, Mul. Ya, Pak. Pak, Darel udah belum disebut belum ya Pak? Siapa? Darel Pak. Sebentar, sebentar. Udah tadi Pak kalau nggak salah. Darel ada ya, Darel? Ada Pak. Makasih Pak. Oke, sebentar. Siapa lagi nih? Ini ntar. Ini kan total dari 7. Berarti selain Mulyanto dan saya berarti ada 5 orang ya. Oke, ya. Sip. Nanti untuk ringkasan minggu ini tuh termasuk ini ya. Soal-soal di tutorial Anda ketik ya. Nanti di-share aja kali mau ya di apa namanya di Oh iya mana? Pak, nanti saya share PDF-nya Pak. Di Teams gitu. Iya Pak. Oke, ya lanjutin aja. Oke, ada yang sudah dapat yang ini.
Mungkin coba deh Kak. Eh, sudah dapat. Dapatnya berapa? Atau Da- bisa bisa menulis ya? Bisa. kalau nulis gimana ya? Bisa sih. Boleh, boleh, boleh. Kalau mau dicoba silakan. Atau hasil akhirnya aja boleh, nggak masalah. Oh gitu. Oke. Eh, gamma kuadrat itu di luar, terus dalam kurung min c kuadrat plus ux kuadrat plus uy kuadrat plus uz kuadrat. X kuadrat, Y kuadrat. Oh, oke, oke, oke. Oke, oke, kita cek dulu ya. Bentar. Kita cek pembahasannya. Nah, nah, ini ya. Jadi kita mau mau ngitung ini ya. U mu dikali indeks atas, U mu indeks bawah gitu ya. Mulyanto kenapa lah putus kalau itu gimana? Bentar ya, Mulyantonya lah kayaknya ya. Oke. Halo, halo. Eh, sepertinya saya kelempar ya. Iya, tadi kelempar tadi. Betul. Oh ya, ya. Sorry, sorry. Oke, oke. Eh, kita lanjutkan lagi. Oke, jadi di sini kita sampai sini. Oke, jadi eh, tadi saya sampai ini, saya ulang lagi coba. Jadi kita mau menghitung U mu indeks atas dikali U mu indeks bawah gitu ya. Maka dia akan sama dengan ini. G mu U mu dikali U mu gitu ya. Karena U mu-nya ini memenuhi ini, yang atas, ini soal di sini, kita masukkan saja. Hal yang sama untuk U mu gitu, tinggal ganti indeks saja. Nah di sini, kenapa saya kuadrat saja? Karena di sini lihat dx, dy, dz-nya sama dengan nol. Ya. Jadi uh, dia di soalnya sudah disebutkan. Jadi kita tadi mungkin jawabannya kami belum banyak berbeda. Oke, oke mungkin ke soal selanjutnya. Oke, di sini masih hampir mirip lah sama soalnya gitu ya. Jadi di sini kita punya momentum 4, dimana dia momentum 4 itu sama dengan ini. Sekarang yang ditanyakan adalah square magnitude-nya dari form momentum. Jadi masih sama nih. P mu indeks atas kali P mu indeks bawah. Silakan barangkali yang mencoba. Hampir mirip ya seperti yang tadi, yang kecepatan. Karena yang momentum. Di sini not ya, ada not ya. Press mass means si massa ini diukur di observer yang bergerak bersama partikel. Ya, mungkin 3 menit ini. Coba 3 menit. Oke, ada yang sudah dapat hasilnya? Belum terlihat ya.
Oke, itu ada yang dapat kita bahas ya. Oke, jadi ini ya yang dimaksud adalah ini karena ya dari hasil sebelumnya kita bisa pakai gitu ya. Hasil sebelumnya kita bisa pakai gitu. Nah, PMU indeks ke atas dikali PMU indeks bawah ini kita bisa kalikan dari definisi ini kan. M dikali U indeks atas gitu. Maka jadinya tinggal M kuadrat dan square magnitude dari core velocity-nya gitu. Dimana kita tadi sudah dapat eh, si square magnitude dari core velocity itu sama dengan minus T kuadrat. Jadi kita tinggal kalikan dengan T kuadrat saja yang ini ya, dari soal sebelumnya. Atau sebenarnya kita bisa hitung secara langsung gitu. Di mana kita punya P mu indeks atas itu sama dengan ini. P per C, Px, Py, dan Pz gitu. Lalu kita eh, kalikan dengan yang di kerangka diamnya gitu ya. Karena dia bergerak bersama partikel, maka di sini 0, 0, 0 gitu ya. Maka dia kalau kita masukin ke sini, dan kita seperti biasa pakai definisi ini, maka kita cuma hanya yang masih ada cuma di situ timing gitu. Oh, ini itu ada cek lagi. Jadi bisa pakai dua cara, yang cara sebelum menghitung yang tadi, yang di soal sebelumnya, atau teman-teman bisa langsung menghitung secara langsung gitu dari definisi. Jadi seperti itu untuk yang problem 5 sih. Nah, oke. Ada yang mau tanyakan di sini? Ya, tidak ada. Saya lanjutkan lagi. Oke, kita coba problem keenam ya. Bahkan ini ada suatu partikel, ya. Dia tadi yang kita bilang. Nah, sekarang bergeraknya dia di sumbu X. X dengan kecepatan dia ada faktor Lorentz atau gamma gitu. Yang ditanyakan dan energinya ini gamma itu kuadrat. Yang ditanyakan adalah momentum di sumbu X-nya itu sama dengan apa? Momentum itu. Nah, jadi kalau yang tadi kan yang ini PMU itu eh, kita di sini kan ada PX kuadratnya ini hilang ya sama dengan nol dikarenakan di sini ada nol. Nah, sekarang case-nya ini enggak sama dengan nol gitu. Bagaimana untuk menentukan ini? Jadi ya, langsung saya bahas saja atau mau dicoba dulu? Yang mau coba dulu atau yang langsung ya Pak? Ini bisa dicoba dulu deh. Ini kalau 5 menit belum ada. Jadi di sumbu X-nya ya ada ya. Jadi kita punya PX. Oke, mungkin ya itu bahasa deh sebenarnya. Oke, jadi kita punya PMU sama dengan ini ya. P per C, PX, PY, PZ. Nah, dia akan sama dengan ini. Gamma M kali C, PX. Nah, yang di PY-nya dia 0. Karena geraknya hanya disimpan saja. Dari soal sebelumnya kan kita sudah hitung tuh PMU dan PMU ini sama dengan minus M kuadrat, C kuadrat ya. Di soal-soal sebelumnya. Nah, nah ini yang kita hitung pakai cara kita gimana di sini yang ini. Nah,
Nah, ini kan kita udah dapat nih ya persamaan 12. Nah, kita pasti ngitung yang cara ini yang bawah. Ini kan harus sama nih, persamaan 12 dan persamaan 13 itu harus sama. Cuma case-nya di sini PX-nya nggak nol. Ini ada. Ini kita punya GPT, PT, dan GXX, EX, PX. Ini akan sama dengan min M pada C kuadrat dikali kalau kita masukin ini ya. Kita punya gamma kuadrat, M kuadrat, C kuadrat, dikalikan dengan PX kuadrat. Ya, sisanya tinggal tinggal luaskan saja. Lalu kita aljabar yang kita utak-atik, maka kita bisa dapatkan PX-nya sama dengan ini. Jadi teman-teman bisa coba sendiri. Jadi seperti ini cara square magnitude itu bisa dipakai untuk menentukan soal seperti ini. Nah, selanjutnya problem yang ketujuh, soal yang ketujuh. Ah, kita kan tadi sudah punya ini ya, P mu, P mu menurut bawah, itu sama dengan min M kuadrat, C kuadrat gitu. Nah, sekarang yang ditanyakan ini adalah kita punya foton gitu ya, di mana dia memiliki uh, zero mass, masa diamnya nol. Gitu. Nah, yang ditanyakan adalah, bisakah si elektron ini diabsorb gitu ya, menjadi satu foton di, di ruang bebas gitu. Nah, ini tuh maksudnya gini. Jadi maksudnya tuh kita ingin apakah uh, di kerangka ini ada P mu gitu ya. Jadi kira-kira bisa nggak sih ngasilin si foton gitu. Nah, di sini P mu ditambah si mu kuadrat ini akan sama dengan P aksen mu kuadrat ini dari YouTube ya. Jadi bisa didapatkan di pertemuan 15 kita dapatkan P mu Q mu ini akan sama dengan nol. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita hitung secara manual yang seperti tadi ya, seperti ngitung ini. Nah, hitung yang ini. Cuma ini ganti jadi Q ya. Artinya kita dapatkan kan min massa elektron dikali E. Tapi di persamaan 15 dia sama dengan nol. Artinya karena massa elektron yang nggak mungkin nol gitu ya. Artinya berarti E-nya nol. Jadi ini tidak mungkin terjadi. Kesimpulannya ini tidak mungkin terjadi case seperti ini. Nah, mungkin terjadi kalau misalkan ada pengaruh nukleus atau medan magnet. Itu mungkin bisa jadi terjadi. Nah, ya, pertanyaan yang sama nih, kira-kira bisa nggak single photon di free space itu terbagi ke dalam elektron dan positron? Nah, ini juga hal yang sama. Ini sebenarnya ini kita nanya apakah si foton ini kayak ini gamma di sini simbol untuk foton ya, bukan gamma yang kita pakai untuk ditransformasi Lorentz menjadi elektron dan positron gitu. Nah, maka hal yang sama kita harus cek gitu. Misalkan si form momentum dari foton itu Q gitu kan. Sedangkan untuk elektron itu P ini dan positron itu P plus. Kita pakai hukum dalam momentum seperti ini, lalu kita hitung square-nya, maka kita bisa dapatkan ini akan sama dengan nol. Nah, tapi di satu sisi lain, malah kita dapatkannya ini kan yang ruas kirinya nol, ruas kanannya ini selalu negatif. Nah, jadi kejadian seperti itu tidak tidak fisis, gitu. Tidak mungkin terjadi. Satu foton dia menjadi elektron dan positron. Ya, mungkin terjadi kalau misalkan tadi saya katakan ada medan magnet atau ada nukleus dan tapi untuk tes seperti ini dia belum. Oke, tes ini yang kita tidak ada kan.
Nah, ini ada problem yang saya ambil dari bukunya TP Cheng gitu. Cheng gitu. Ini di buku TP Cheng saya rasa Pak Budi sudah memberikan saya ketika yang dipakai. Misalkan di sini ada suatu kejadian gitu. Dikisahkan delta X tidak sama dengan 0 gitu. Secara simultan di delta X 0 dengan satu kerangka gitu. Nah, ketika dilihat dari kerangka inersia yang lain, dia kejadian itu tidak terlihat seperti pada waktu yang sama atau delta delta PAC ini tidak sama dengan nol. Yang ditemukan adalah menggunakan ada dua cara untuk menentukan soal ini. Tentukan delta PAC menggunakan invariance time interval dan yang kedua menggunakan transformasi invariance. Nah, soal seperti ini bisa teman-teman langsung pakai saja. Kalau kita pakai invariance time interval, kita kita punya ds di kerangka dan itu harus sama dengan ds kuadrat di kerangka s. Nah, seperti ini min d kuadrat dan x kuadrat ditambah yang kuadrat dan ya. Lalu tinggal lihatkan kita bisa dapatkan delta n. Nah, hal yang sama kalau kita menggunakan transformasi Lorentz, kita punya delta t sama dengan 0, lalu kita punya Lorentz ini, artinya apa? Artinya ini. Nah, ketika kita uh, untuk koordinat waktu, kita bisa dapatkan seperti di A dengan menggunakan salah satu. Mungkin teman-teman detailnya bisa dicoba untuk latihan, gitu. Nanti rumahnya. Ini kalau dipesan. Nah, yang terakhir mungkin ini problem yang saya ambil dari bukunya dan Carol. Nah, di sini ada, misalkan ada sensor gitu. Sensornya X ini sama dengan ini. Dan kita punya vektor T ini sama dengan ini. Nah, teman-teman bisa coba untuk menentukan dari opsi A sampai J di sini. Dan untuk artinya ini saya rasa cukup berlaku gitu. Mungkin di sini saya akan kasih gambaran satu sedikit saja. Misalkan untuk yang A gitu ya. Untuk yang A, kita bisa naik turunkan indeks itu menggunakan central trik ya. Karena kebetulan kita nama di university, saya pakai itu dengan eta gitu. Ini bisa jadi G juga. Nah, jadi kita bisa kalikan dengan trik ini sudah mu lambda dikali lambda mu. Nah, di mana metriknya ini mu lambda itu seperti ini. Ini mu lambda. Ini mu lambda seperti ini. Jadi nanti bisa ya boleh juga indeksnya dijalankan. Itu bisa kalian bisa baik. Idenya seperti itu mungkin di programnya bisa jadi PR untuk latihan untuk apa menjadi juga. Oke, yang ditanyakan sampai sini. Oke, kalau tidak ada mungkin saya akhiri saja mungkin cukup sampai di sini untuk pertemuan kedua kita kali ini. Untuk file tutorial hari ini nanti saya upload di ini kalian di Teams. Oke, tidak ada yang ditanyakan? Cukup ya? Cukup kalau gitu cukup ya. Ya. Terima kasih banyak Mulyanto ya. Ya, terima kasih Pak. Ya. Ya, Oke, saya Ed ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.